Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi AKL 1 yaitu Plan Assets dan Bonds. Nah, sebelum itu kita akan bahas tentang Plan Asset terlebih dahulu. Nah, sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada saya, Gitsa Puspita Sugianto dengan MP Mahir 125, ada Kanya Septiani dengan MP Mahir 131, ada Widya Devi Chandra Kiranda dengan MP Mahir 147, dan Indriani Sinaga dengan MP Mahir 150. Oke, jadi seperti yang saya katakan, materi pertama adalah plan assets. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan aset tetap yang tidak dapat disusutkan antar perusahaan. Ada 3 kondisi. Yang pertama itu pada tahun penjualan antar perusahaan, di mana menangguhkan keuntungan atau kerugian, kemudian menyajikan kembali aset tetap ke biaya perolehan. Dan kondisi yang kedua pada tahun penjualan ke entitas luar, dengan menyesuaikan akun investasi dan kepentingan non-pengendali jika penjualan upstream. Kemudian mengakui laba atau rugi yang sebelumnya ditangguhkan. Kemudian kondisi yang ketiga dalam tahun-tahun kepemilikan berkelanjutan, dengan menyesuaikan akun investasi untuk menangguhkan keuntungan atau kerugian, menyesuaikan kepentingan non-pengendali juga jika penjualan upstream, kemudian menyajikan kembali aset tetap ke biaya perolehan. Selanjutnya ada laba yang belum direalisasi atas aset tetap. Laba atau rugi yang belum direalisasi atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan itu ditangguhkan pada tahun penjualan antar perusahaan, lalu melanjutkan penangguhan dengan menyesuaikan investasi pada entitas anak dan kepentingan non-pengendali jika upstream, kemudian mengakui laba atau rugi secara penuh pada saat penjualan kembali ke entitas luar. Selanjutnya ada soal penjualan downstream atas aset non-depresiasi. Nah, soalnya itu PTX mempunyai kepemilikan sebesar 90% PTY yang diperoleh dengan harga perolehan sama dengan nilai wajar, yaitu 1.350.000.000 pada tahun 2020. PTX menjual tanah secara tunai downstream kepada PTY sebesar 250 juta dan mencatat keuntungan sebesar 50 juta pada tahun 2024. PTY menjual tanah tersebut ke PT Maju Semua dengan keuntungan 75 juta. Pendapatan terpisah PTY pada tahun 2020 adalah 350 juta. Saldo kapital stok PTY sebesar 1 miliar, saldo retained earning PTY sebesar 500 juta. Kemudian untuk jurnal mencatat transaksi PTX menjual tanah ke PTY di pembukuan PTX itu kas pada land dan gain on sale of land, di mana kas itu 250 juta, land 200 juta, dan gain on sale of land itu 50 juta. Kemudian PTX itu mencatat 90% kepemilikan PTY pada tahun 2020, melaporkan pendapatan sebesar 350 juta, di mana 350 juta itu dibagi secara proporsional. Untuk induk itu 90% dikali 350 juta, hasilnya 315 juta. Kemudian untuk anak itu 10% dari 350 juta, yaitu 35 juta. Kemudian PTX menghilangkan laba yang belum direalisasi sebesar 50 juta atas tanah yang dijual kepada PTY. Jurnalnya itu investment in PTY pada income from PTY dengan nominal 315 juta. Kemudian jurnal yang kedua income from PTY pada investment in PTY itu sebesar 50 juta. Jurnal selanjutnya itu entry eliminasi tahun pertama, di mana PTX menjual tanah sebesar 200 juta kepada PTY seharga 250 juta. Harga jualnya kan 250 juta, kemudian cost-nya itu 200 juta, sehingga gain on sale of land-nya itu 50 juta. Keuntungan dari penjualan tanah antar perusahaan itu harus dihilangkan, sehingga jurnalnya itu gain on sale of land sebesar 50 juta pada land sebesar 50 juta. Kemudian adapun 4 jurnal konsolidasi. Jurnal yang pertama itu gain on sale pada land sebesar 50 juta. Kemudian jurnal yang kedua itu income from PTY pada investment in PTY sebesar 265 juta. Kemudian jurnal yang ketiga itu non-controlling interest share pada non-controlling interest sebesar 35 juta. Kemudian jurnal yang keempat itu capital stock retained earning pada investment in PTY non-controlling interest dengan jumlah capital stocknya 1 miliar, retained earningnya 500 juta, investment in PTY-nya 1 juta
PT 1.350 juta, non controlling interestnya itu sudah 150 juta. 1.350 juta itu didapat dari 90% dari 1,5 miliar. Kemudian 150 juta itu didapat dari 10% dari 1,5 miliar. Kemudian jurnal selanjutnya itu ada tahun setelah penjualan antar perusahaan. Nah, dasar biaya perolehan tanah itu dikurangi untuk menyelesaikan akun investasi untuk menetapkan timbal balik dengan akun ekuitas PTY pada awal periode. Entry ini tuh dibuat pada awal setiap periode berikutnya, di mana jurnalnya itu investment in PTY pada land sebesar 50 juta. Kemudian ada jurnal untuk tahun 2021 sampai tahun 2023. Itu untuk penjualan di tahun berikutnya kepada PT Maju Semua. PTY itu menjual tanah tersebut 4 tahun kemudian dengan harga 275 juta. Jadi keuntungan 50 juta yang sebelumnya ditangguhkan direalisasikan ketika penjualan dilakukan kepada PT Maju Semua. Kemudian PTX itu mengakui laba yang sebelumnya ditangguhkan atas penjualan tanah kepada PTY dengan jurnal Investment in PTY pada gain on sale of land sebesar 50 juta. Oke, selanjutnya mengenai upstream sale of non-depreciation plan asset. Nah, ini adalah penjualan aset tetap yang tidak disusutkan seperti tanah oleh anak perusahaan kepada induk perusahaan yang melibatkan perlakuan akuntansi khusus dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, karakteristik transaksinya itu ada beberapa, yaitu yang pertama, penjualan antar perusahaan intercompany transaction terjadi dalam grup usaha yang sama, misalkan PTA anak menjual tanah ke PTB induk. Nah, yang kedua, transaksi dilakukan dengan harga wajar atau lebih tinggi atau rendah dari nilai buku. Terus yang ketiga, aset tidak mengalami depresiasi sehingga tidak ada penyesuaian depresiasi dalam periode berikutnya. Yang keempat, keuntungan atau laba belum direalisasikan dalam konteks laporan keuangan konsolidasi. Keuntungan dari penjualan ini dianggap belum direalisasikan karena aset masih berada dalam satu grup usaha. Dan yang terakhir, harus dieliminasi. Nah, laba intercompany tersebut perlu dieliminasi saat penyusutan laporan keuangan konsolidasian agar tidak terjadi pengakuan laba ganda. Tujuan dari eliminasi dalam konsolidasi ini apa sih? Yaitu yang pertama, menghindari pengakuan laba yang belum direalisasikan secara eksternal dan lain sebagainya. Nah, pada tahun penjualan antar perusahaan itu menangguhkan keuntungan atau kerugian, terus menyajikan kembali aset tetap ke biaya perolehan. Nah, periode berikutnya itu selama tanah belum dijual keluar, itu eliminasi terus dilakukan. Terus saat tanah dijual ke pihak eksternal, laba bisa diakui. Nah, pada tahun penjualan ke entitas luar atau tanahnya udah dijual, menyesuaikan akun investasi dan kepentingan non pengendali jika penjual upstream. Nah, mengakui laba atau rugi yang sebelumnya ditangguhkan juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penjelasan soal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai soal non-depreciable upstream. Nah, sebenarnya soalnya ini sama dengan soal dari K-nya, yaitu non-depreciable downstream. Bedanya itu di sini si anak menjual tanah ke induk atau induk membeli tanah dari si anak. Jadi dengan nominalnya sama seperti soal dari K-nya. Nah, untuk mencatat, jurnal mencatat transaksi PTY menjual tanah ke PTX atau si anak menjual tanah ke induk, yaitu cash sebesar 250 juta, pada land 200 juta, dan gain on sale of land 50 juta. Selanjutnya itu kan PTX mengakui laba 90% dari pendapatan terpisah SON, yaitu terpisah dari PTY, yaitu 350 juta. Jadi 350 juta dikali 90% itu 315 juta. Nah, 10%-nya itu dikali 350 juta adalah 35 juta. Nah, dari keuntungan 50 juta, jadi PTX itu hanya mengakui 90% saja, yaitu 50 juta dikali 90% yaitu 45 juta. Keuntungannya 45 juta, dan NCI-nya itu 10% yaitu 5 juta. Nah, jadi jurnalnya itu investment in PTY sebesar 315 juta dari 90% kali 350 juta tadi pada income from PTY 315 juta. Nah, dan income from PTY 45 juta dari 90% kali keuntungannya tadi 50 juta sebesar 45 juta pada investment in PTY 45 juta. Selanjutnya jurnal konsolidasi. Nah, keuntungan tadi bakal kita munculkan lagi, yaitu jurnalnya gain on sale of land pada land 50 juta. Nah, yang kedua, income from PTY pada investment in PTY ini 270 juta dapat dari
315 juta dikurang dari 45 juta tadi. Jadi yang diakui tadi, laba yang diakui tadi dikurang keuntungan yang 90% tadi. Terus yang ketiga, jurnal NCI-nya yaitu NCI share pada NCI. Nah, ini 30 juta ini dapat dari 350 juta dikurang 50 juta tadi yang keuntungannya itu dikali 10%. Dari mana 10%? Karena induk kan memiliki 90% doang. Jadi NCI-nya 10%. Yang terakhir, capital stock PTY sebesar 1 miliar. Padahal retained net earnings sebesar 500 juta. Nah, pada investment in PTY 1.350 juta dan NCI-nya 150 juta. Nah, investment in PTY ini dapat dari 90% dari total aset bersihnya, yaitu 1.500.000 juta. Nah, 90%-nya itu masuk ke investment in PTY dan 30%-nya itu masuk ke NCI. Terus pada saat tanah itu belum dijual, jurnalnya itu investment in PTY itu sebesar 45 juta, non controlling interest sebesar 5 juta. Kenapa 5 juta? Itu dari tadi 10% dari 50 juta keuntungannya itu pada land sebesar 50 juta. Terus ketika PTX itu menjual tanah ke pihak ketiga atau PTI maju, maka laba yang ditangguhkan itu sebesar 50 juta diakui kembali. Jadi investment in PTY 45 juta, non controlling interest 5 juta, pada gain on sale of land 50 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi depreciable upstream sale of depreciation plan asset. Nah, di sini untuk pengertian upstream sale sendiri yaitu penjualan aset perusahaan anak kepada perusahaan induk. Nah, untuk depreciable asset sendiri itu diartikan sebagai aset yang dapat disusutkan, yaitu aset yang nilainya secara bertahap berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, untuk artinya sendiri kita artikan bahwasanya depreciable upstream sale of depreciation plan asset itu sendiri adalah penjualan aset tetap yang mengalami penyusutan dari anak perusahaan kepada induk perusahaan dalam satu kelompok usaha, di mana aset tersebut masih digunakan dan memiliki nilai penyusutan. Maka transaksi ini memunculkan perbedaan nantinya pada nilai buku dengan harga jual yang menciptakan laba atau rugi yang tidak terrealisasi pada tingkat konsolidasi. Baik, selanjutnya kita langsung pada contoh soalnya, di mana PT Si ini mempunyai kepemilikan saham 90% atas perusahaan anaknya yaitu PT Yui seharga 900.000. Nah, pada 1 Januari 2020 PT Si ini membeli mobil dari PT Yui seharga 24.000 dan juga dibayar secara tunai. Selain itu, terdapat beberapa informasi, diantaranya yang pertama, PT Yui ini dulu membeli mobil tersebut seharga 30.000. Pada 31 Desember 2019 itu telah disebutkan sebesar 9.000. Nah, kemudian yang kedua, sisa umur ekonomis mobilnya itu adalah 5 tahun dengan metode penyusutan garis lurus. Kemudian nilai residu atau trade-in value mobilnya itu nanti pada 31 Desember 2024 adalah sebesar 4.000. Kemudian pendapatan bersih yang dilaporkan PT Yui pada tahun 2020 adalah sebesar 150.000. Nah, di sini perintahnya yaitu buatlah jurnal pencatatan atas transaksi jual beli mobil pada PT Si dan juga PT Yui, dan juga buatlah jurnal konsolidasi pada tahun 2020 dan 2021. Nah, ini kita melihat proses pencatatan yang pertama pada PT Yui yaitu sebagai perusahaan anak, bahwasanya jurnalnya sendiri pada 1 Januari pada saat penjualan mobilnya itu yaitu kas di debit sebesar 24.000, kemudian akumulasi depresiasinya sendiri itu sebesar 9.000, dan juga di kredit ada care yaitu mobilnya sendiri sebesar 30.000, dan juga nanti akun gain on sale of care-nya itu ada sebesar 3.000. Kemudian selanjutnya kita melihat pencatatan pada PT Si yaitu PT Induk, di mana pencatatannya yaitu saat pembelian pada tanggal 1 Januari itu mencatat care di debit sebesar 24.000 dan juga mengeluarkan cash untuk pembelian di kredit sebesar 24.000.
Kemudian pencatatan pada 31 Desember itu untuk mencatat beban penyusutan, di mana jurnalnya depresiasi expense pada accumulated depreciation sebesar 4.000. Kemudian ada juga pada 31 Desember untuk mencatat pendapatan investasi, yaitu investment in PT Yui pada income from PT Yui, yaitu sebesar 132.840. Nah, untuk nilainya itu sendiri didapat dari perhitungan, yaitu net income-nya dari kepemilikan 90% tadi itu yaitu sebesar 135.000, kemudian kita kurangi dengan unrealized gain on care-nya itu sesuai kepemilikannya 90%-nya yaitu sebesar 2.700. Kemudian ada karena tadi itu kan ada gain on sale-nya yaitu sebesar 3.000. Nah, itu karena kita umur estimasi ekonomisnya itu sebesar 5 tahun, maka kemudian dari 3.000 itu kita bagi dengan 5, yaitu nanti hasilnya 600. Jadi setiap tahunnya itu gainnya sebesar 500. Nah, kemudian karena kita kepemilikannya 90%, maka 90% dikali dengan 600, yaitu hasilnya nanti 540. Kemudian dijumlah, nanti investment income-nya itu sebesar 132.840. Nah, selain itu di sini kita juga menghitung nilai dari NCI-nya sendiri, yaitu net income per 10% kepemilikannya itu sebesar 15.000, kemudian dikurangi dengan holding gain-nya itu 300, kemudian pitch mill recognition of gain-nya untuk 10%-nya tadi itu 10% dikali dengan 600, yaitu ada 60, kemudian kita jumlahkan, nanti NCI-nya ketemu 14.760. Ini perhitungannya ini digunakan pada jurnal nanti. Kemudian di sini ada juga perhitungan untuk tahun berikutnya. Untuk tahun 2021 itu untuk perhitungan investment income-nya itu ada net income 90%, yaitu sekitar 135.000, kemudian ditambah dengan pitch mill recognition-nya of gain-nya 90%, yaitu 540, sehingga nanti hasilnya 135.540. Kemudian untuk NCI-nya sendiri itu didapatkan dari net income-nya 10%, 15.000, kemudian ditambahkan dengan pitch mill recognition of gain-nya yaitu 10%-nya 60, sehingga nanti hasilnya NCI-nya 15.060. Nah, yang membedakan di sini dari tahun sebelumnya yaitu tidak ada akun unrealized gain on care-nya karena sudah diakui pada saat tahun pembeliannya saja. Nah, perhitungan ini akan digunakan untuk nominal jurnal yang akan dibuat. Di bawah tersebut merupakan perhitungan antara tahun 2019 dan sampai dengan 2024. Kemudian di sini kita masuk dalam jurnal. Yang pertama pada tahun pembeliannya yaitu tahun 2020. Jurnal pertama itu untuk menghilangkan dampak tahun berjalan dari keuntungan yang belum terrealisasi dari akun penyusutan. Jurnalnya sendiri itu accumulated depreciation pada depreciation expense yaitu sebesar 800. Nah, 800 sendiri ini didapat dari beban depresiasinya itu kan 4.000 dibagi dengan jumlah tahunnya 5 yaitu 8. Jadinya 800. Kemudian untuk jurnal kedua untuk menghilangkan keuntungan yang belum terrealisasi dan mengurangi
Nah, bab selanjutnya yaitu ada downstream sale of depreciation plan assets. Nah, ketika ada laba atau rugi, maka laba atau rugi tersebut harus ditangguhkan pada tahun terjadinya transaksi. Kemudian, gain atau loss yang ditangguhkan akan diakui secara bertahap sebagai usia produktif dari aset dan akan dibuat jurnal. Nah, di sini ada keterangan yaitu pengakuan gain, maka aset dan depresiasi akan dikurangi. Lalu yang kedua ada kalau pengakuannya itu loss, maka aset dan depresiasi nanti ditambah. Nah, kalau ternyata aset tersebut dijual ke pihak ketiga, maka unamortized gain or loss harus diakui. Nah, sekarang kita berlanjut ke contoh soal. Oke, jadi contoh soal di sini yaitu PT Sugi memiliki kepemilikan PT Yanto sebesar 90%. Pada 1 Januari 2023, PT Sugi menjual mesin kepada PT Yanto sebesar 480 juta dan dengan keuntungan 50 juta. Mesin tersebut punya biaya yang belum didepresiasi sebesar 430 juta atau itu adalah book value karena dulu itu dibeli 500 juta dan sudah disusutkan sebesar 70 juta. Adapun informasi lebih lanjut seperti yang pertama, mesin punya sisa umur ekonomis 5 tahun sejak tanggal penjualan. Mesin tersebut ada beban penyusutan sebesar 96 juta. Nah, ini tuh udah hasil dari 480 juta tersebut tuh dibagi dengan 5 tahun. Nah, lalu ada poin 86 juta. Nah, di sini tuh dari 430 juta dibagi 5 tahun. Karena 430 itu book value-nya dan itu adalah benar-benar beban penyusutan. Lalu ada sisanya yaitu 50 juta itu dibagi 5 tahun dan hasilnya 10 juta. Dan itu dianggap sebagai unrealized gain yang akan diakui secara bertahap. Nah, yang pertama, kita akan mencari jurnal mencatat transaksi jual beli mesin. Nah, untuk di buku PT Sugi itu adalah cash accumulated depreciation pada machinery dan gain on sale of machinery. Nah, cashnya itu sebesar 450 juta, accumulated depreciation sebesar 70 juta, machinery sebesar 500 juta, dan gain on sale machinery sebesar 50 juta. Semuanya ada di soal kecuali yang accumulated depreciation. Dan itu tuh pengurangan dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, lalu yang kedua di buku PT Yanto itu ada machinery sebesar 450 juta pada cash sebesar 450 juta. Nah, selanjutnya di jurnal kita akan mengerjakan jurnal di buku PT Sugi untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan mesin. Nah, yaitu jurnalnya income from PT Yanto sebesar 50 juta pada investment in Yanto sebesar 50 juta. Lalu jurnal kedua yaitu investment in Yanto sebesar 10 juta pada income from Yanto sebesar 10 juta. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki kertas kerja konsolidasi, kita akan menyusun. Ini saya sudah menyusun penyusutan yaitu bukti untuk beban penyusutannya itu sebesar 96 juta. Nah, sebelum memasuki kertas kerja konsolidasi, itu saya menghitung pengakuan laba melalui penyusutan secara bertahapnya. Nah, ini di sini tabelnya. Lalu jurnal di tahun 2023 itu gain on sale of machinery sebesar 50 juta pada machinery sebesar 50 juta. Lalu yang kedua accumulated depreciation sebesar 10 juta pada depreciation expense sebesar 10 juta. Nah, di tahun 2024 itu berbeda. Jurnalnya yaitu investment in Yanto sebesar 40 juta, accumulated depreciation sebesar 10 juta pada machinery sebesar 50 juta. Dan accumulated depreciation sebesar 10 juta pada depreciation expense sebesar 10 juta. Berlaku juga untuk 2025, 2026, dan 2027. Ini yang berbeda hanya nominal dari investment in Yanto dan accumulated depreciation-nya. Ini sesuaikan dengan tabel perhitungan yang di sini. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan soal pertama. Kita bisa melihat soalnya di PPT dan di sini menceritakan bahwa perusahaan menerbitkan 5.000 obligasi. Jadi nanti si anak ini bakal membeli obligasi sebesar 3.000 dengan nilai nominalnya 1.000 dan harga pasar yang pada saat anak membeli itu seharga 1.015. Nah, yang pertama di sini ditanya berapa jumlah laba atau rugi dari pembelian obligasi dollar bird secara antar perusahaan pada tanggal 1 Januari 2026. Nah, yang pertama kita cari dulu persentasenya, yaitu 60% dari 3.000 yang dibeli tadi per saham yang dimiliki oleh induk, yaitu 5.000, jadi 60%. Dan nilai nominalnya itu di sini 5 juta dari
dari 5.000 dikali 1.000 dari nilai nominalnya tadi. Nah, harga beli branch di sini 3.045.000 dari 60% dari 5 juta kan 3.000. Nah, 3 juta. Nah, dikali dengan 1.015. Jadi 3.045.000. Nah, labanya itu berarti 5 juta dikali 60% dikurang 3.045.000 dapat 45.000. Jadi itu rugi. Terus yang kedua, persentasenya soalnya kan jika obligasi awalnya diterbitkan pada 106 dan 80% dari obligasi tersebut dibeli oleh branch anak perusahaan pada tanggal 1 Januari 2007 dengan harga 980, maka laba atau ruginya berapa? Jadi presentasinya itu 80%. Nah, nilai nominalnya itu kan 106. Jadi 5.000 dikali 1.006. Jadi 5.030. Harga beli branch-nya 80% dari 5 juta kan 4 juta. Nah, jadi 4 juta dikali dengan 980. Jadi 3.920.000. Nah, labanya itu 104.000 dapat dari 5.030.000 dikali 80% dikurang 3.920.000. Nah, yang ketiga di sini kita melihat obligasi awalnya 1.030 dan 70% dari obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Januari dengan harga 1.040. Nah, jadi di sini persentasenya itu kan 70% nih. Jadi 70% dari 5 juta itu kan 3.500.000. Jadi di sini nilai nominalnya itu 5 juta dikali dengan 1.030 dapat hasilnya 5.150.000. Nah, harga beli branch-nya itu 3.500.000 dikali dengan harga 1.040. Jadi dapat 3.040. Nah, jadi itu rugi karena 5.150.000 dikali 70% dikurang 3.640.000 dapat rugi 35.000. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan membahas soal nomor 4 mengenai bonds. Jadi ada tabel di mana Dollar Bird Corporation Books itu sebagai penerbit, kemudian Branch Corporation Books itu sebagai si pembelinya. Bonds payable-nya pada tanggal 1 Januari 2024 itu sebesar 5 juta dolar. Itu didapat dari 5.000 obligasi dikali dengan 1.000. Nah, untuk fiskalnya itu tidak ada karena tidak ada premi atau diskontonya. Kemudian untuk 60% retirednya itu didapat dari 3.000 dibagi dengan 5.000 sehingga 60%. Jadi 60% retirednya itu 60% dikali 5 juta yaitu 3 juta. Untuk interest expense-nya itu dari 5 juta itu dikali dengan 12%, kan hasilnya itu 600.000 ya. Itu kan itu semi annually, jadi dibagi dengan 2, jadi per periodenya itu 300.000. Karena ini 1 tahun, maka 300.000 ditambah dengan 300.000 maka menghasilkan 600.000 untuk fiskalnya. Jadi itu setiap tahun fiskalnya itu 600.000. Begitu dengan bonds payable-nya juga setiap book value-nya itu 5 juta. Kemudian untuk branch corporation books-nya, investment in bonds-nya itu 3.045.000 didapat dari 3.000 itu dikali dengan 1.015 sesuai di soal. Kemudian kan nilai nominalnya atau bonds sebenarnya itu kan 3 juta, jadi kan ada lebih 45 juta sehingga kita harus menguranginya. Jadi untuk fiskalnya itu jadi negatif 9.000. Nah, negatif 9.000 itu didapat dari 3 juta dikurangi dengan 3.045.
Nah, hasilnya kan 45.000, itu dibagi dengan 5 tahun sesuai dengan jatuh tempo obligasinya, sehingga menghasilkan minus 9.000. Jadi untuk book value akhir tahun 2024 itu menjadi 3.036.000, kemudian book value akhir tahun 2025 itu menjadi 3.027.000, kemudian book value untuk tahun 2026 itu ada 3.018.000, kemudian untuk book value tahun 2027 itu ada 3.009.000, kemudian untuk book value akhir tahun 2028 itu ada 3 juta. Nah, untuk interest income-nya sendiri itu ada 351.000, dimana didapat dari nilai nominalnya kan 3 juta, itu dikali dengan 6%. 6% itu bunga setengah tahunnya, sehingga menghasilkan 180.000. Karena ini 1 tahun penuh, maka 180.000 ditambah dengan 180.000, hasilnya kan 360.000, itu dikurangi dengan 9.000. Jadi hasilnya 351.000. Kemudian untuk beban bunga konsolidasi itu didapat dari 600.000, kemudian dikurangi dengan 351.000 dan ditambah dengan ini negatif 9.000. Jadi 6.000 dikurangi 351.000 ditambah dengan negatif 9.000, maka hasilnya adalah 240.000 untuk beban bunga konsolidasinya. Itu untuk menjawab soal nomor 4. Kemudian soal nomor 5 itu ditanya berapa bonds payable yang harus dibayar tanggal 31 Desember 2027 yang masih harus dibayarkan. Nah, untuk bonds payable-nya itu ada 2 juta, karena kan awalnya itu 5 juta, kemudian kan diakuisisi oleh anaknya sebesar nilai nominalnya yaitu 3 juta, sehingga induk hanya mempunyai bonds payable yang harus dibayar itu sebesar 2 juta saja. Kemudian untuk bunga obligasi yang masih harus dibayar tanggal 31 Desember 2027 itu sebesar 120.000 didapat dari beban bunga konsolidasi 2027 yaitu sebesar 240, itu kan untuk 1 tahunnya, itu dibagi 2 menjadi 120.000. Nah, selanjutnya yaitu menjawab soal bonds, yaitu soal kedua yang Rufus Oil Incorporated memiliki obligasi yang beredar sebesar $800.000 dengan tingkat bunga 10%. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2026 dan memiliki diskonto yang belum diamortisasi sebesar $16.000 per tanggal 1 Januari 2020. Bird Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki 90% oleh Rufus. Pada tanggal 1 Januari 2026, itu Bird membeli obligasi Rufus dengan nilai nominal $160.000 dari obligasi yang masih beredar dengan harga $152.000. Obligasi ini membayarkan bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Nah, itu artinya dibayarkan 2 kali. Serta jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2029. Dan metode yang digunakan adalah metode straight line amortization. Oke, jadi soalnya yang pertama, pemilihan obligasi laporan rugi konsolidasian dari Rufus Oil Corporation dan anak perusahaannya untuk tahun 2026 menunjukkan laba atau rugi sebesar. Yang kedua, piutang bunga obligasi atau bond interest receivable untuk tahun 2026 dari obligasi Oil yang tercatat di pembukuan Bird sebesar. Dan yang ketiga, buatlah jurnal untuk seluruh transaksi beserta neraca konsolidasinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor pertama, kita menghitung dulu persentase penghentiannya. Nah, di sini dapat 20% itu didapat dari $160.000 itu dibagi dengan $800.000. Hasilnya 20%. Lalu kita menghitung nilai bukunya. Nilai bukunya didapat dari $800.000 ini dikurangi dengan 16.000, yaitu diskonto yang belum diamortisasi. Nah, hasilnya sebesar $784.000. Nah, di sini kita menghitung apakah laba atau rugi. Maka
tadi 20% dari presentasinya itu dikali dengan 784.000, nah itu nanti dikurangi oleh harga pasarnya yaitu 152.000, dan hasilnya adalah untung yaitu $4.800. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 2 yaitu piutang bank obligasi. Nah, di sini kita akan membuat tabel amortisasi terlebih dahulu. Nah, untuk tabel si bukunya Rufus All Incorporate itu bonds payable di tahun 1 Januari 2026 itu sebesar 784. Nah, untuk fiskalnya di tahun 2026 itu didapat dari 16.000 dibagi 3 tahun. 16.000 dari mana? 16.000 itu dari diskonto amortisasi. Nah, ini nilainya plus karena diskon. Lalu berlaku juga untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, lalu setelah bonds payable ada 20% retired. Nah, ini yaitu tinggal dikalikan saja dengan bonds payable dan 20%-nya hasilnya 156.800. Lalu untuk book value di akhir tahun 2026 juga seperti itu, jadi 20%-nya si bonds payable yang atasnya. Lalu berlaku juga tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk interest expense sendiri, interest expense sendiri itu di angka $800.000 itu dikali 10%. Dari mana 10%-nya? Dari bunga. Nah, lalu setelah itu dibagi dengan 2 karena pembayarannya 2 kali di tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Dan hasilnya adalah $40.000. Nah, di $40.000 ini kita masukkan ke sini hasilnya. Mengapa hasilnya kok 85.333? Karena 40.000 ini hanya sekali pembayaran. Nah, maka di satu tahun 2026 ini 40.000-nya itu ditambah 40.000 lagi karena kan 2 kali, terus ditambah dengan bonus payable-nya ini di atas 5.333. Nah, hasilnya 85.333. Nah, itu berlaku untuk tahun-tahun berikutnya juga. Nah, untuk yang terakhir ada 20%-nya retired itu sama seperti retired yang sebelumnya, yaitu yang $17.067 itu didapat dari 20%-nya si interest expense-nya di atasnya. Lalu, piutang bunga obligasi untuk tahun 2026 ini sebesar 8.000 karena interest income-nya sebesar 8.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan pada Bird Corporation books-nya. Yang pertama itu ada investment in bond-nya, yaitu pada book value 1 Januari 2026 itu sebesar 152.000 itu didapat dari obligasi yang masih beredar pada soal. Kemudian untuk fiskal 2026-nya itu ada sebesar 2.667 itu didapat dari 160.000 yaitu harga nilai nominal saat membeli obligasi pada soal dikurangi dengan 152.000 yaitu tadi obligasi masih beredar, kemudian dibagi 3 yaitu jumlah tahunnya sehingga hasilnya 2.667. Kemudian book value 2020 pada 31 Desember 2026 itu didapat dari book value tadi pada awal 2026 ditambah dengan fiskalnya 152.000 ditambah 2.667, hasilnya 154.667. Kemudian untuk fiskalnya 2027 itu sama sebesar seperti fiskal 2026. Kemudian nilai book value-nya itu sendiri ada 31 Desember 2027 itu sebesar 157.333 itu didapat dari book value tahun 2026 ditambah dengan fiskalnya. Kemudian untuk book value 2028-nya itu sebesar 160.000 itu didapat dari book value 2027 yaitu 157.333 ditambah dengan fiskalnya 2.667. Kemudian yang kedua di sini ada interest income. Untuk interest income-nya itu pada fiskal 2026, 2027, 2028 itu sama sebesar 18.667. Nah, untuk nilainya ini itu didapat dari karena
Nah, nilainya itu didapat dari 5% kali 160.000 itu kan 8.000. Kemudian ada 2 kali, yaitu 8.000 tambah 8.000, kemudian ditambah dengan tadi 2.667, sehingga hasilnya 18.667. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu buat jurnal untuk seluruh transaksi beserta neraca konsolidasinya. Nah, untuk yang pertama itu ada bond payable pada investment in bond pada gain on retirement. Nah, untuk bonds payable-nya itu 157.867. Nah, itu didapat dari harga book value-nya yang ada di tabel tadi di book value pada 31 Desember 2026. Kemudian untuk investment in bond-nya itu sebesar 154.667, itu ada juga pada book value pada 31 Desember 2026 pada books per corporation pada investment in bond. Kemudian untuk gain on retirement-nya 3.200, yaitu dari 157.867 dikurangi dengan 154.667. Kemudian yang kedua ada jurnal interest income pada interest expense pada gain on retirement. Untuk interest income-nya sebesar 18.667 seperti nominal yang ada di Bird Corporation Books tadi. Interest expense-nya sebesar 17.067, itu ada pada tadi tabel books pada Rufus All. Kemudian untuk gain-nya itu sebesar 1.600, itu dari 18.667 dikurangi 17.067. Kemudian untuk jurnal yang ketiga ada interest payable pada interest receivable, yaitu sebesar 8.000. Tadi dari 160.000 dikalikan dengan 5%. Terima kasih.